Pemirsa, apapun yang Anda lakukan dalam rangka menyambut Natal bersama keluarga, sambutlah dengan sukacita dan nikmati betul saat berkumpul bersama keluarga. Karena saya percaya bahwa harta yang paling berharga itu tentu keluarga. Nggak usah dinyanyikan loh. Oke, kita ngobrol lagi dengan Mbak Sili sama Mbak Ae. Mbak Sili, keluarga besar Rumah Harapan itu kan terdiri dari bermacam-macam orang, ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Apa yang membuat Anda akhirnya fokus untuk melayani mereka, sementara ini dulu karirnya di sebuah perusahaan multinasional loh, gitu. Yakin ya masih tetap di jalur ini ya? Until the last breath. Buat saya, apa yang saya lakukan sekarang ini cuman payback saya, rasa ucapan syukur saya atas hidup berkat yang sudah Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya dikasih anak-anak yang luar biasa, hidup yang berkelimpahan. Saya nggak berkekurangan, walaupun tidak kaya raya, tapi saya merasa kaya karena saya punya banyak saudara, banyak orang di luar sana yang peduli dan sayang sama saya gitu. So kalau orang nanya kenapa, jawabnya kenapa enggak gitu. Karena kita diciptakan ini benar-benar sudah dapat berkat yang berkelebihan kan. Sejak lahir aja kita sudah dapat macam-macam ya. Saya setiap hari kalau saya bangun, saya cuma mengucap syukur kalau saya masih dikasih kesempatan satu hari lagi masih bisa bernafas. Itu berarti saya masih dikasih kesempatan untuk mengisi hidup saya untuk hal-hal yang lebih bermakna. Karena di luar sana ada banyak sekali orang yang bahkan sedang berjuang mati-matian untuk bisa bernafas gitu. Ada anak-anak yang di setiap tarikan nafas saya ada hak anak-anak yang hampir kehilangan nafas hari itu. Jadi saya merasa kalau saya masih dikasih kesempatan hari ini, saya harus kasih itu buat orang lain. Anda berdua ini, istilah saya ini superwoman ya, di bidangnya masing-masing. Memberi cinta, memberi perhatian pada orang lain, sementara di luar sana banyak orang yang minta diperhatikan, dicintai. Mbak Ae dari seorang penulis kemudian punya 10 anak-anak ya, di rumah tadinya, dan sekarang menjadi 100 berapa tadinya. Mas Loko ngomong-ngomong gimana kabarnya? Aduh, Mas Loko baik sekali, dia baru lulus kuliah. Aduh, lucunya. Tadi penasaran kan pemirsa. Pokoknya cari tahu Mas Loko ya. Nah, apa yang membuat Anda berdua, Mbak Ae, merasa ya saya tetap punya kekuatan untuk melakukan semua ini? Apa yang Anda bisa share buat penonton DK Show? Sebetulnya sama dengan Mbak Sili yang tadi dikatakan. Mungkin ya, kalau menurut saya, kepekaan itu mungkin baru akan muncul di hati kebanyakan orang kalau mereka bersentuhan langsung dengan orang-orang yang menderita, makhluk-makhluk yang nestapa, karena mungkin mereka tak terbayangkan. Tapi saya punya pengalaman ketika saya dan suami saya menolong seekor anjing yang begitu rusak karena tidak diberi makan, hanya diberi makan beberapa hari sekali dan dia disiksa, betul-betul rusak. Dan ada orang yang menyiksa ya? Ada, dan itu banyak sekali. Gitu nah itu kemudian kami rawat dan dalam tempo yang tidak lama dia kembali sehat, dia kembali berbulu baik dan dia begitu riang. Di situ saya tidak hanya merasa bahwa saya baru saja menolong seekor anjing, tapi yang saya rasakan satu hal, betapa sebuah kepedulian itu mampu menciptakan kehidupan yang terang bagi makhluk lain. Buat kita mungkin itu hanya sekian sak dog food, sekian rupiah ke dokter, dan sekian lembar selimut untuk dia. Tapi buat anjing itu life. Karena kalau dia tidak bertemu saya, mungkin dia mati gitu. Saya bayangkan begitu banyak makhluk yang mungkin berada dalam keadaan sama seperti dia. Dan jika saya mau memperhatikan juga yang lain, orang-orang juga mau, betapa banyaknya keajaiban yang bisa kita ciptakan di dunia. Saya yakin bahwa saya bisa menulis, saya bisa mendapatkan uang dari menulis, saya bisa makan apa yang saya mau. Walaupun tidak kaya raya istilahnya, tapi sebetulnya mungkin sebagian dari itu mampu menciptakan keajaiban bagi mereka yang bahkan seperti juga Bu Sili bilang, untuk hanya hidup aman dan selamat mereka sulit. Dan saya melihat binatang paling adalah makhluk Tuhan paling lemah. Karena mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa minta tolong, mereka tidak bisa lapor polisi. Jadi saya pikir oke lah, banyak sekali pilihan di dunia ini untuk kita bisa berbuat baik. Tapi saya pikir saya akan tolong mereka. Harus ada yang memulainya. Nah, ternyata satu keajaiban yang saya yakin Mbak Sili juga rasakan. Ternyata kebahagiaan terbesar itu kalau kita bisa giving loh.
Itu loh. Betul. Tidak harus memberi dalam bentuk harta, uang, tenaga bisa, ya. Apapun. Apapun Ya. ilmu, ya Ya. kan. Dan ketika memandang wajah-wajah orang yang kita share gitu Ya. kan, sebenarnya kita lah yang paling beruntung. Iya, ya. we feel good by doing good things. Yes. Nah, kalau Mbak Silly dengan ada program Blood for Life. Blood for Life, Life. Three Little Angels, Rumah Harap. Nah, itu kan semua butuh duit, Iya. ya. Anda tetap yakin bahwa ini selalu ada tangan-tangan yang akan melanjutkan biar program ini bisa berjalan Iya, terus. saya selalu percaya. Karena itu tadi, we feel good by doing good things. Saya selalu bilang sama semua orang, kita hidup itu tidak hanya dari makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, tapi apa yang kita kasih buat hati nurani. Jadi setiap manusia butuh untuk ngasih makan hati nurani. Iya, iya. Ketika mereka berbuat baik, they feel good, mereka merasa bahagia. Dan kami di Rumah Harapan menyediakan ladang amal buat semua orang bisa ngasih makan hati nuraninya gitu. Dan ketika mereka datang, mereka bisa melihat anak-anak yang tadinya kunjungan pertama mungkin udah terkapar, udah pendarahan dan sebagainya, tiba-tiba mereka datang lagi, anaknya udah sukacita nyanyi-nyanyi. That's amazing gitu. Kita bisa melihat luar biasanya uluran tangan kita yang kecil, bahkan sentuhan tangan kita yang lembut itu bisa mentransfer energi ke anak-anak ini yang kemudian menjadi energi yang luar biasa buat mereka bisa healing gitu, bisa sembuh dari penyakitnya. Karena di Rumah Harapan kita percaya happiness is the best medicine. Ketika kita setuju. datang membawa kebahagiaan buat mereka. Iya. Regenerasi sel-sel dalam tubuhnya itu betul-betul bisa merespon semua Setuju. pengobatan dengan baik. Mereka yang tadinya lemes karena melihat kita datang, kita nyanyi-nyanyi, mereka Iya. jadi sukacita, akhirnya tubuhnya juga metabolismenya jadi lebih bagus, Setuju. daya tahan tubuhnya juga lebih kuat, dan mereka merespon semuanya dengan lebih baik gitu. Ya. Iya, setuju. Makanya saya selalu percaya bahwa orang kaya itu, ya, bukan soal duit ya, Iya. adalah orang yang selalu bersyukur, Iya. berbahagia, Iya. dan kan Berbagi. tadi kita lanjut ngobrolnya di segmen berikut. Tetap bareng saya dalam DK Show.